Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh unsur musfida tingkat 1 yang tidak kami sebut satu persatu karena waktu. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta seluruh unsur musfida. Yang kami hormati Bapak Camat beserta seluruh unsur musfika, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Wathon beserta seluruh jajarannya, para pimpinan, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, para pejabat sipil ABRI, baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi yang sempat hadir. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari menjelang siang pada hari ini. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama hadir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 tahun Pondok Pesantren telah ikut bersama-sama pemerintah mengisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 dalam rangka mencerdaskan bangsa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua mendapatkan pahala yang besar. Sekali mendayung bahtera, 3-4 pulau terlampaui. Satu kegiatan yang kita laksanakan sedunia akhirat pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan reformis baik dari sisi keislaman maupun keilmuan, sehingga masyarakat yang tadinya tidak beragama Islam menjadi muslimin, orang-orang yang bodoh menjadi insan-insan intelektual yang ulama, dan ulama-ulama yang intelektual. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar semua kita diberikan syafaatnya agar kita ngiring pendiri organisasi Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid masuk surganya Allah di belakang Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menyampaikan selamat atas berhulkahnya Pondok Pesantren dan Yayasan pada hari ini. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Nurul Mujahidah dan Yayasan Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon tetap jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang muliakan, bersyukur kepada Allah merupakan salah satu cara kita untuk meraih simpatik, meraih kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kami tambahkan. Tetapi jika kamu kufur kepada nikmatku, maka azabku sangat pedih. Syukur dan kufur dua hal yang berdampingan. Tatkala syukur kita jalankan, Allah akan memberikan kita tambahan. Tentunya tambahan-tambahan positif. Ibu-ibu mau dapat tambahan nikmat? Bersyukur. Bapak-bapak mau bertambah nikmatnya? Pandai-pandai bersyukur.
Satu yang ibu-ibu tidak mau ditambah, tidak mau ditambah temannya dalam keluarga. Bertambah bininya bapak yang tidak disukai. Kalau uangnya syukur, insya Allah. Bertambah uang, bertambah rumah, bertambah jabatan, senang. Tapi bertambah teman, insya Allah tidak suka. Oleh karena itu, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman sangat banyak di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah kita diberikan, hendaknya banyak menyebut-nyebutnya. Menyebut nikmat berarti kita bersyukur. Menyebut jasa berarti kita bersyukur. Menyebut hal-hal yang baik itu bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala kebaikan-kebaikan kita sembunyikan, maka syukur berlawanan dengan kata kufur. Kekafiran itu ada dua macam. Ada namanya kufur akidah, ada namanya kufrun ni'mah. Kalau kafir akidah, orang yang tidak benar, tidak menerima kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di tengah-tengah kita. Orang yang kufur nikmat, orang yang tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir-akhir sekarang ini, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dari Kementerian Agama, bahwa sekarang ini pondok pesantren sedang dilanda oleh sebagian kecil musibah. Air selaut kotor dengan najis yang sedikit. Berapa ribu pondok-pondok pesantren yang telah berhasil mencetak generasi menjadi generasi yang ilmuwan, generasi yang berakhlakul karimah, generasi Qurani, tapi dicorengkan oleh ada satu oknum, dua oknum yang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang seharusnya diterapkan di pondok pesantren. Para kiai, para guru yang seharusnya melindungi anak didiknya, kadang menjadi perusak karakter anak didiknya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab inilah yang sedang sekarang kita hadapi. Mari kita kembali kepada pesan guru besar kita, pesan agama kita. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Nabi kita berpesan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik mengatakan, innal ilma dinun, sesungguhnya ilmu agama itulah agama. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Karena itu pilihlah guru tempat belajar, pilihlah kiai tempat belajar, pilihlah figur tempat belajar, agar ilmu Islam, agama yang dibawa oleh Rasul kita tetap berjalan sesuai dengan garis-garis Al-Quran, sesuai dengan garis-garis sunnahnya. Disuruh memilih guru berarti disuruh memilih pondok pesantren. Kalau melihat hadis ini, berarti tidak semua guru yang sukses boleh menjadi guru. Tidak semua pondok pesantren yang bisa dijadikan menjadi alat pengkaderan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita disuruh memilih guru.
berarti memilih guru sama dengan memilih pondok pesantren. Memilih pondok pesantren berarti kita pilih sanad keilmuan yang nyambung kepada ulama, nyambung kepada imam, nyambung kepada Rasul, nyambung kepada Jibril, dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu Bapak Ibu, Madrasah Nahdlatul Wathon didirikan oleh Waliullah Qutbul Aqtab Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang disingkat dengan Hamzan Wadi, yang dimana singkatan nama beliau ini adalah nama beliau dan nama perjuangannya. Hamzan Wadi Haji Muhammad Zainuddin Wadi, ya, Nahdlatul Wathon. Hamzan Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Wathon, Wadi Wathon di Diniyah Islamiyah. Nama beliau digabung dengan nama perjuangannya, di mana Madrasah NWDI ini cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon. Madrasah pertama didirikan oleh pendiri Nahdlatul Wathon sebagai Adam Madrasah. Kenapa disebut Adam Madrasah? Satu-satunya madrasah khusus tempat mendidik kaum laki-laki di zaman Belanda dahulu. 7 tahun berikutnya beliau mendirikan lembaga khusus untuk perempuan yang kita kenal dengan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, yang disebut dengan Hawa Madrasah di Nahdlatul Wathon. 2 sumber ilmu, 2 madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon. Sehingga di mana-mana sekarang ada merek Nahdlatul Wathon, berarti itu anak cucu dari madrasah NWDI dan NBDI. Keduanya ini sering diistilahkan oleh pendirinya Dwi Tunggal Pantang Tanggal. 2 madrasah yang digabung menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, seperti 2 sisi dalam uang. Sebelahnya